Etos kerja masyarakat Indonesia. Hakikat etos kerja. Etos kerja terdiri dari dua kata. Bila dilihat dari arti kata, kata etos berasal dari bahasa Yunani yang artinya etikos, yang berarti moral atau menunjukkan karakter moral. Sedangkan untuk kata kerja sendiri diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang dilakukan ini untuk mencari nafkah. Jadi, kerja adalah suatu aktivitas yang menghasilkan suatu karya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka memiliki arti bahwa sebagai sikap kehendak yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Jika dilihat pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja diartikan sebagai semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Selain dari itu, ada juga pengertian etos kerja menurut para ahli. Menurut Jens Cinnamon, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Jadi, Jens Cinnamon ini mendefinisikan etos kerja sebagai suatu kumpulan perilaku positif yang berasal dari keyakinan mendasar seseorang. Nah, keyakinan ini mendorong individu untuk memiliki komitmen penuh terhadap cara kerja yang menyeluruh. Artinya bahwa perilaku positif ini menggambarkan etos kerja dibentuk oleh tindakan dan sikap yang positif dalam bekerja. Ini bisa berupa ketekunan, disiplin, tanggung jawab, dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Terlepas dari itu, juga harus ada keyakinan yang fundamental. Ini mengartikan bahwa etos kerja dibangun di atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini oleh individu. Nah, keyakinan ini menjadi dasar, motivasi, dan dorongan untuk bekerja dengan baik. Untuk semangat etos kerja sendiri, kita juga memerlukan adanya komitmen total. Komitmen total ini menggambarkan bahwa individu yang memiliki etos kerja memiliki dedikasi penuh terhadap pekerjaan mereka. Mereka tidak hanya melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi juga menaruh perhatian dan usaha ekstra untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi, dengan kata lain, etos kerja di sini menggambarkan tentang menjalankan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan semangat, didorong oleh keyakinan yang kuat dan komitmen untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Bila diperhatikan lebih lanjut, etos kerja berkaitan dengan hal-hal seperti dasar motivasi. Nah, dasar motivasi yang terdapat dalam budaya suatu masyarakat ini dapat menjadi penggerak batin anggota masyarakat sebagai pendukung untuk melakukan suatu kerja. Ada juga nilai-nilai tertinggi dalam gagasan budaya masyarakat terhadap kerja yang dapat menjadi penggerak batin masyarakat untuk melakukan kerja. Ada juga pandangan hidup yang khas dari suatu masyarakat terhadap kerja ini dapat mendorong keinginan untuk melakukan pekerjaan. Ada pula nilai-nilai yang secara universal dikaitkan dengan etos kerja, antara lain seperti rajin, kerja keras, berdisiplin tinggi, menahan diri, ulet, dan tekun. Berikutnya ada fungsi dan faktor-faktor yang memengaruhi etos kerja. Pertama ada fungsi etos kerja. Menurut Johnson Cinnamon, jika suatu organisasi atau suatu komunitas menganut paradigma kerja, mempercayai dan berkomitmen pada paradigma kerja tersebut, maka semua itu akan melahirkan sikap dan perilaku kerja mereka yang khas. Itulah yang akan menjadi etos kerja dan budaya. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Adapun fungsi etos kerja menurut Tasmara. Yang pertama, etos kerja berfungsi sebagai pendorong timbulnya perbuatan. Yang kedua, etos kerja berfungsi sebagai penggairah dalam aktivitas. Yang ketiga, etos kerja berfungsi sebagai penggerak besar atau kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan. Berikutnya ada faktor-faktor yang mengaruhi etos kerja. Faktor-faktor yang mengaruhi etos kerja yang ditemukan oleh Anoraga, antara lain yang pertama agama. Pada dasarnya, agama merupakan suatu sistem nilai yang akan memengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya, seperti cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianut. Jika seorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama, etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan. Yang berikut ada budaya. Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos budaya, dan secara operasional, etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Yang berikutnya ada sosial politik.
Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan hanya mungkin timbul jika masyarakat secara keseluruhan memiliki orientasi kehidupan yang terpacu ke masa depan yang lebih baik. Berikutnya, kondisi lingkungan atau geografis. Etos kerja dapat muncul karena faktor kondisi geografis. Lingkungan alam yang mendukung mengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, bahkan dapat mengundang pendatang untuk turun mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Berikutnya ada pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos bekerja keras. Meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan sehingga semakin meningkatkan pula aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Yang berikut ada struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang maju. Ini memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Yang terakhir ada motivasi intrinsik individu. Individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan nilai yang menjadi suatu motivasi kerja. Maka etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang yang bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam dalam diri sendiri yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Berikutnya ada cara menumbuhkan sikap etos kerja. Menurut Johnson Cinnamon, ada 8 etos kerja profesional. Yang pertama, kerja adalah rahmat. Kerja merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, individu harus dapat bekerja dengan tulus dan penuh syukur. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat saya bekerja tulus penuh rasa syukur. Yang berikutnya, kerja adalah amanah. Kerja merupakan titipan berharga yang dipercayakan kepada kita sehingga kita mampu bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang berikutnya, kerja adalah panggilan. Kerja merupakan suatu dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa kita sehingga kita mampu bekerja keras dengan penuh integritas. Yang berikutnya ada kerja adalah aktualisasi. Pekerjaan adalah sarana bagi kita untuk mencapai hakikat yang tertinggi sehingga kita akan bekerja keras dengan penuh semangat. Yang berikutnya, kerja adalah ibadah. Bekerja merupakan bentuk bakti dan ketakwaan kepada Sang Khalik sehingga melalui pekerjaan individu mengarahkan dirinya pada tujuan agung Sang Pencipta dalam pengabdian. Yang berikutnya, kerja adalah seni. Kerja dapat mendatangkan kesenangan dan kegairahan kerja sehingga lahirnya daya cipta, kreasi baru, dan gagasan inovatif. Yang berikutnya, kerja adalah kehormatan. Pekerjaan dapat membangkitkan harga diri sehingga harus dilakukan dengan tekun dan penuh keunggulan. Yang berikutnya ada kerja adalah pelayanan. Manusia bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja, tetapi untuk melayani, sehingga harus bekerja sempurna dan penuh kerendahan hati. Berikutnya ada karakteristik etos kerja. Menurut Mustafa, etos kerja memiliki aspek-aspek atau karakteristik antara lain seperti keahlian interpersonal. Keahlian interpersonal berkaitan dengan hubungan kerja dengan orang lain atau bagaimana pekerjaan berhubungan dengan pekerjaan lain di lingkungan kerjanya. Jadi, keahlian interpersonal meliputi kebiasaan, sikap, jarak, penampilan, dan perilaku yang digunakan individu pada saat berada di sekitar orang lain serta mengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Terdapat sifat-sifat yang dapat menggambarkan keahlian interpersonal seorang pekerja, antara lain sopan, bersahabat, bergembira, perhatian, menyenangkan, kerjasama, menolong, disenangi, tekun, loyal, rapi, sabar, apresiatif, kerja keras, rendah hati, emosi yang stabil, dan berkemauan keras. Aspek yang kedua ada inisiatif.
Inisiatif merupakan karakteristik yang dapat memfasilitasi seorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa puas dengan kinerja yang biasa. Karakteristik ini sering dihubungkan dengan situasi di tempat kerja yang tidak lancar. Hal-hal seperti penundaan pekerjaan, hasil kerja yang buruk, kehilangan kesempatan karena tidak dimanfaatkan dengan baik, dan kehilangan pekerjaan dapat muncul jika individu tidak memiliki inisiatif dalam bekerja. Terdapat sifat-sifat yang dapat menggambarkan inisiatif seorang pekerja, antara lain seperti cerdik, produktif, banyak ide, berinisiatif, ambisius, efisien, efektif, antusias, dedikasi, daya tahan kerja, akurat, teliti, mandiri, mampu beradaptasi, gigih, dan teratur. Aspek yang terakhir adalah dapat diandalkan. Dapat diandalkan adalah aspek yang berhubungan dengan adanya harapan terhadap hasil kerja seorang pekerja dan merupakan suatu perjanjian implisit pekerja untuk melakukan beberapa fungsi dalam kerja. Seorang pekerja diharapkan dapat memuaskan harapan minimum perusahaan kepadanya. Karakteristik ini merupakan salah satu hal yang diinginkan oleh pihak perusahaan terhadap pekerjanya. Sifat-sifat yang dapat menggambarkan seorang pekerja yang dapat diandalkan antara lain seperti mengikuti petunjuk, mematuhi peraturan, dapat diandalkan, dapat dipercaya, berhati-hati, jujur, dan tepat waktu. Berikutnya ada etika kerja dalam dunia usaha atau industri. Etos kerja berkaitan dengan etika kerja. Etos kerja tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya etika kerja. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Etika kerja menurut Yuwono adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Kumpulan perilaku karyawan dalam suatu perusahaan merupakan gambaran etika kerja di perusahaan tersebut. Etika kerja terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan karyawan atau manajer suatu perusahaan. Menurut Yuwono, etika kerja bagi setiap karyawan didasari pada prinsip-prinsip seperti: yang pertama, melaksanakan tugas sesuai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, selalu berorientasi pada budaya peningkatan mutu kinerja. Yang ketiga, saling menghormati sesama karyawan. Yang keempat, membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Yang kelima, memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran. Yang keenam, menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Jadi sebagai seorang karyawan harus memiliki etika kerja, dan prinsip-prinsipnya itu seperti yang telah disebutkan ada 6 tersebut. Jadi sebagai karyawan kita harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut untuk mewujudkan sebuah kerja yang lebih baik untuk meningkatkan mutu dari perusahaan tersebut. Berikutnya, suatu perusahaan hendaknya memiliki etika kerja di perusahaan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal tersebut seperti membuat kode etik kerja dengan melibatkan para karyawan, memberi pelatihan tentang pengertian dan penerapan etika kerja, melaksanakan proses sosialisasi dan internalisasi etika kerja, meningkatkan komunikasi, baik itu komunikasi horizontal dan vertikal, formal dan informal, meningkatkan fungsi pengawasan kerja, memberikan penghargaan kepada karyawan yang beretika kerja tinggi sebagai motivasi bagi karyawan lainnya dalam meningkatkan kinerja kerjanya. Berikut ada sejumlah etika kerja yang dapat dilakukan oleh para pekerja. Yang pertama, menjaga disiplin diri. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: tiba di kantor sebelum jam masuk, tidak pulang kantor sebelum jam pulang kantor kecuali ada keperluan tertentu, tidak meninggalkan kantor tanpa izin terlebih dahulu, menggunakan jam kerja secara efektif, dan tidak menggunakan jam kerja untuk pekerjaan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kantor. Etika yang kedua, etika ketika masuk kantor. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: mengucapkan salam, memperlihatkan wajah ceria, memandang semua orang di ruang dengan senyum tulus dan ikhlas, menanyakan kabar kepada rekan kantor yang berdekatan. Etika yang ketiga, etika dalam pergaulan di kantor. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain seperti bersikap sopan, santun, dan ramah, menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan pakaian yang sopan, memilih warna pakaian yang tidak mencolok.
Etika yang keempat, etika dalam berbicara. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain seperti berbicara dengan menatap lawan bicara, berusaha menyenangkan lawan bicara, berusaha menciptakan suasana humor, mau memuji lawan bicara, mampu menjadi pendengar yang baik. Etika yang kelima, menghindari hal-hal dalam pembicaraan seperti menjelekkan orang lain, membicarakan hal-hal sensitif, memotong pembicaraan orang lain, mendominasi pembicaraan, banyak membicarakan diri sendiri. Etika yang keenam, etika berhubungan dengan atasan. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain seperti menghormati setiap atasan, minta saran dan petunjuk atasan agar dapat berkomunikasi dengan atasan. Berusaha tidak membuat atasan kecewa, memberi masukan dan saran dengan bijak, tidak menolak perintah atasan dengan spontan, tidak membuat malu atasan. Etika yang ketujuh, berhubungan dengan teman sekantor. Etika berhubungan dengan teman sekantor. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: menganggap teman sekantor sebagai mitra bukan pesaing, mengembangkan kebiasaan saling membantu, mengembangkan kebiasaan saling mengingatkan, mengelola konflik dengan baik apabila terjadi konflik. Hal ini agar konflik tidak berkembang menjadi ketegangan yang berkelanjutan, namun membantu mengembangkan kepribadian pihak-pihak yang terlibat konflik. Yang mengembangkan sikap berdiskusi dengan sehat, tidak menjatuhkan rekan kerja di depan atasan. Etika yang kedelapan, etika berhubungan dengan bawahan. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain seperti berikut: menghargai bawahan sebagai manusia yang bermartabat, tidak selalu menunjukkan kekuasaan, membangun hubungan personal yang baik, sering menanyakan keadaan kesehatan dan keluarga dari bawahannya, memberi perintah dan teguran secara bijak. Etika yang kesembilan, memperhatikan penampilan seperti menjaga tubuh dengan seimbang, menunjukkan ekspresi wajah yang simpatik, menjaga kebersihan diri, menjaga bau badan dan mulut, menjaga kesehatan tubuh. Etika yang terakhir, menjaga kredibilitas seperti berbicara dengan baik dan jujur, mendapati janji, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, loyal terhadap berusaha. Karakter yang diperlukan oleh dunia usaha atau industri. Dunia usaha atau industri memerlukan orang-orang yang bekerja dengan karakter tertentu. Hal ini agar para pekerja dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik sehingga perusahaan tersebut pun dapat memiliki image yang baik dan lebih maju. Beberapa karakter bangsa Indonesia yang diperlukan oleh dunia usaha atau industri. Yang pertama itu seperti memiliki visi dan harapan. Visi dan harapan sangat penting bagi sebuah perusahaan. Visi dan harapan itu dapat mengantar para pelaku usaha untuk terus tumbuh dan berkembang. Visi dan harapan sangat penting bagi usaha kecil dan menengah. Adanya visi dan harapan akan mendorong para pelaku usaha untuk terus bergerak setahap demi setahap demi meraih posisi yang lebih baik dalam dunia usaha atau industri nasional. Karakter yang kedua, mau terus belajar. Bangsa yang memiliki tradisi belajar akan menjadi bangsa yang maju. Bangsa Indonesia telah sepantasnya memiliki tradisi yang mau bekerja dan mau terus belajar. Hal ini akan memotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan atau kompetensi diri dan menghasilkan karya terbaik. Karakter mau terus belajar adalah karakter sumber daya manusia yang unggul yang dibutuhkan di dunia usaha atau industri. Karakter yang ketiga, kreatif dan inovatif. Karakter kreatif dan inovatif merupakan karakter yang dibutuhkan dunia usaha atau industri. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kreativitas. Saat ini, berbagai produk dan jasa dari luar negeri makin mudah masuk ke Indonesia dengan makin terbukanya perdagangan akibat berkembangnya wilayah perdagangan bebas. Maka dari itu, kreativitas dan inovasi sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk dan jasa yang baru dan unik. Maka dari itu, produk dan jasa dari Indonesia dapat berkembang di dalam luar negeri dengan harapan bahwa setiap pekerja atau karyawan itu harus memiliki karakter yang kreatif dan inovatif. Karakter yang keempat itu mampu mengatur waktu. Karakter mampu mengatur waktu sebaiknya atau manajemen waktu merupakan hal yang penting. Mampu mengatur waktu sehingga produktif menghasilkan produk dan jasa yang diperlukan di dunia usaha atau industri.
Bangsa Indonesia diharapkan memiliki produktivitas yang lebih besar dari bangsa lain. Hal ini hanya dapat terlaksanakan apabila bangsa Indonesia mampu mengatur waktu atau menguasai manajemen waktunya. Karakter yang kelima itu mau bekerja keras. Karakter mau bekerja keras merupakan salah satu karakter yang dibutuhkan dunia usaha atau industri. Kerja keras tentu menjadi karakter yang paling penting karena untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa yang baik. Harapannya bangsa Indonesia itu harus memiliki karakter yang mau bekerja keras ini, jadi jangan bermalas-malasan. Selain kerja keras, perlu diperhatikan juga harus bekerja yang cerdas. Bekerja cerdas berarti menyusun strategi dan melakukan berbagai pekerjaan secara efektif dan efisien, sehingga tidak membuang waktu dan tenaga dengan cuma-cuma. Karakter yang keenam yakni disiplin. Karakter disiplin merupakan karakter yang penting juga diperlukan dalam dunia usaha dan industri. Biasanya ada budaya yang menyebutkan jam karet. Jam karet ini biasanya diidentikan di Indonesia dan harapannya harus dihapuskan kebiasaan tersebut. Sudah sepatutnya karakter itu harus disiplin, termasuk disiplin waktu, menjadi karakter yang ditanamkan sejak kecil dan menjadi kebiasaan ketika dewasa. Selain disiplin waktu, disiplin ketika bekerja juga menjadi hal yang sangat penting agar produktivitas bangsa Indonesia semakin membaik. Karakter yang ketujuh yakni karakter adaptif. Karakter adaptif berarti mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan. Bangsa Indonesia tidak bisa menjalankan suatu strategi yang sama ketika dalam keadaan yang sudah berubah, apalagi dengan perubahan keadaan sekarang yang teknologinya sudah berubah semakin canggih. Strategi bekerja pun sepatutnya menyesuaikan keadaan. Perkembangan teknologi dapat menjadi salah satu pertanda yang penting sehingga bangsa Indonesia harus selalu mengikuti dan mempelajari perkembangan teknologi. Hal ini penting agar dapat menyesuaikan kemampuan diri dan perusahaan di masa depan. Karakter yang kedelapan mampu bekerja keras. Karakter yang kedelapan yakni mampu bekerja sama. Karakter bekerja sama sangat penting dalam dunia usaha dan industri. Ketika bekerja, hampir semua orang harus bekerja sama dengan orang lain. Saat ini, bekerja sama tidak hanya berkaitan dengan sesama pekerja di suatu perusahaan. Adanya globalisasi membuat bangsa Indonesia harus mampu bekerja sama dengan perusahaan luar negeri dan warga negara asing. Berikutnya ada karakter jujur. Karakter jujur merupakan salah satu karakter penting yang juga diperlukan dalam dunia usaha. Bekerja dengan jujur ini dalam arti kita harus bisa jujur dalam mengelola keuangan atau dalam hal bekerja sama dengan sesama rekan kerja. Karakter jujur membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dipercaya bangsa lain. Hal ini membuat bangsa Indonesia dapat berkarir dalam berbagai hal positif. Yang berikutnya, karakter ke-10 bersyukur. Karakter bersyukur berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan adalah membuat diri kita mampu menghargai apa yang dimiliki dan berusaha mendapatkan yang lebih baik lagi. Bersyukur dapat menghilangkan sikap iri dan dengki terhadap kesuksesan orang lain. Justru yang penting adalah menghargai kesuksesan orang lain dan bekerja keras agar kesuksesan yang sama juga dapat tercapai pada diri kita sendiri. Sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha atau industri. Dunia usaha atau industri membutuhkan para pekerja dan pemimpin yang memiliki sikap dan perilaku yang baik atau positif. Salah satu tujuan utama seorang bekerja adalah meraih kesuksesan dalam usaha yang dikerjakannya. Kesuksesan ini dalam dunia usaha baik ketika seorang bekerja bagi orang lain atau sebagai karyawan maupun bekerja sebagai bos sendiri atau yang dikenal sebagai wirausaha. Namun ada berbagai tantangan dalam meraih kesuksesan tersebut. Tantangan dapat berasal dari sisi luar atau eksternal seorang dan sisi dalam atau internal seseorang. Tantangan internal ini merupakan berbagai sikap dan perilaku yang dapat menghambat kesuksesan dalam dunia usaha atau industri.
Berikut ada sejumlah sikap yang dan perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha dan industri. Yang pertama itu, takut pada tantangan. Sikap takut pada tantangan merupakan sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha atau industri. Sebagai karyawan atau wirausaha, tantangan justru harus dihadapkan dan bukan untuk dihindari. Tantangan justru akan membuat pelaku usaha menjadi berkembang. Karyawan yang mendapatkan tantangan akan mendapat nilai positif dari atasan. Adapun wirausaha yang menghadapi tantangan dapat meningkatkan usaha bahkan mengembangkan aneka usaha lain. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sikap takut pada tantangan antara lain bersikap berani, membuat persiapan atau strategi yang matang, dan optimis. Sebelum menghadapi tantangan, sikap berani harus hadir untuk menghadapi berbagai permasalahan, lalu membuat berbagai persiapan atau strategi yang diperlukan dan selalu optimis dapat menyelesaikan tantangan dengan baik. Sikap yang kedua itu malas. Sikap malas merupakan sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha atau industri. Sikap malas dapat berakibat pada menunda pekerjaan sehingga kerja terburu-buru dan hasilnya tidak maksimal. Bagi seorang karyawan, sikap malas dapat berakibat pada pekerjaan yang diberikan atasan tidak selesai pada waktunya sehingga sang karyawan akan mendapat nilai buruk atau minus sehingga dapat diberhentikan atau dipecat. Adapun bagi seorang wirausaha, sikap malas dapat berakibat pada kehilangan pembelian atau pelanggan yang menginginkan produk atau jasa dalam jumlah dan waktu tertentu pasti akan kecewa dan tidak mau membeli produk atau menggunakan jasa dari perusahaan tersebut lagi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sikap malas ini seperti menyusun target dan memotivasi diri sendiri. Kita dapat menyusun target atau rencana dan memotivasi diri untuk mencapai target sedikit demi sedikit. Kita juga dapat membayangkan hasil akhir yang akan terjadi bila kita menyelesaikan target atau rencana tersebut. Sikap yang ketiga, berpikiran negatif. Orang yang memiliki sikap berpikiran negatif sering memandang berbagai hal dari sudut pandang negatif sehingga fokus pada hal-hal negatif. Terdapat kecenderungan untuk melihat berbagai hal akan kacau atau rusak. Juga orang lain dianggap tidak mampu. Sikap berpikir negatif ini dapat membuat seorang tidak percaya kepada orang lain, bahkan orang-orang yang akan membantunya. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sikap berpikir negatif seperti memandang segala sesuatu dengan seimbang bahkan positif. Setiap keadaan akan memiliki sisi baik dan buruk, namun kita tidak perlu fokus pada sisi buruk atau negatif saja. Demikian juga dengan orang lain, perlu ditingkatkan rasa percaya kepada orang lain dan tidak memandang orang lain secara negatif saja. Sikap yang keempat, mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri atau egois merupakan sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha. Orang dengan sikap seperti ini cenderung mengabaikan orang lain dan menganggap kepentingan dirinya yang utama. Orang dengan sikap mementingkan diri sendiri cenderung tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Bahkan ada yang senang dengan ketidakberhasilan orang lain. Ia hanya mau dirinya yang berhasil. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sikap mementingkan diri sendiri ini antara lain seperti dengan memahami perasaan orang lain, tidak merugikan orang lain, dan ikut merasa senang dengan keberhasilan orang lain. Sikap yang kelima, mudah menyerah. Sikap mudah menyerah merupakan sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha. Berbagai hambatan dan permasalahan akan muncul dalam dunia usaha atau industri. Maka sikap mudah menyerah membuat seorang segera berhenti bila produk atau jasanya dihasilkan tidak diterima pasar. Padahal, hal yang penting adalah memperbaiki produk atau jasa agar bisa diterima pasar. Terdapat banyak toko yang tidak mudah menyerah. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sikap mudah menyerah antara lain dengan mendorong dan memotivasi diri sendiri. Tumbuhkan semangat diri untuk terus berupaya dengan pemikiran positif, melihat masa depan. Kegagalan akan terjadi justru ketika kita mulai timbul rasa menyerah. Sikap yang keenam, tidak jujur. Kejujuran merupakan suatu perilaku yang sangat penting dalam dunia usaha. Kepercayaan sesama rekan kerja maupun atasan tidak akan muncul apabila kita tidak jujur. Bahkan bagi wirausaha, perilaku tidak jujur dapat berakibat fatal apabila konsumen sudah tidak percaya lagi pada suatu perusahaan.
atau produk dan jasa. Selain konsumen tidak akan membeli produk atau menggunakan jasa, konsumen dapat menggambarkannya kepada orang lain. Efeknya adalah makin banyak orang yang tidak mau membeli produk atau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sikap ini adalah terus memperbaiki diri untuk berbicara jujur dengan orang lain dan diri sendiri. Sikap yang ketujuh, sombong. Sikap sombong atau arogan harus dihindari. Adanya sikap ini membuat kita cenderung terlalu mudah mengambil keputusan tanpa mendengarkan pendapat orang lain, karena menganggap pendapat diri sendiri yang paling benar. Sikap sombong menyulitkan kita menerima masukan atau ide positif yang dapat mengembangkan karir atau usaha. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sikap sombong adalah berusaha selalu rendah hati kepada orang lain. Selain itu, sikap suka belajar juga dapat diterapkan. Semakin banyak belajar, kita cenderung makin mau melihat atau mendengar berbagai pendapat. Sikap yang kedelapan, tidak mau bekerja sama. Saat ini, dunia usaha atau industri tidak ada yang dapat berhasil karena usahanya sendiri. Pasti dibutuhkan orang lain agar ia bisa sukses. Kerjasama dengan banyak orang, dengan demikian menjadi penting. Sikap tidak mau bekerja sama merupakan salah satu sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha. Seorang yang menjadi karyawan pasti memerlukan kerjasama dengan para karyawan lain untuk kemajuan perusahaan. Adapun wirausahawan harus melakukan kerjasama agar produk atau jasanya diterima dengan baik oleh pasar. Cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan sikap tidak mau bekerja sama seperti kesadaran bahwa kesuksesan sulit diraih oleh diri sendiri. Kerjasama diperlukan agar suatu produk atau jasa diterima di pasar. Tumbuhkan sikap saling percaya kepada orang lain, terutama pada orang-orang yang akan diajak bekerja sama. Tingkatkan juga komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai sehingga orang-orang lain dengan senang hati mau diajak bekerja sama.